Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak, selamat datang. Bisa ucapkan kepada kalian semuanya. Kalian sekarang sudah menjadi anggota keluarga besar SMP Negeri 6 Pekalongan. Baiklah, sebelumnya Bu akan memperkenalkan diri. Nama lengkap adalah Sulistianti. Ibu mengajar IPA. Nah, di dalam kegiatan MPLS ini, Bu Sis akan memberikan materi tentang PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah, terutama di dalam era new normal kali ini. Baiklah, mari kita saksikan berikut ini. Apa itu PKBS? PKBS merupakan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku yang dilakukan secara sadar bahwa perilaku tersebut dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, lihat semuanya bahwa berdasarkan survei dampak COVID untuk Kota Pekalongan, dalam hal ini adalah update terakhir tanggal 13 Juli 2020, kita bisa melihat bersama-sama berapa besarnya data untuk ODP, PDP, dan yang positif adanya COVID-19. Untuk yang ODP, yaitu orang dalam pemantauan, sebesar 223 orang, sedangkan untuk PDP yaitu pasien dalam pengawasan sebesar 6 orang, kemudian yang positif yaitu kasus terkonfirmasi COVID-19 besarnya adalah 17 orang. Nah, pada saat ini ada yang namanya era new normal. Apa itu new normal? Atau normal baru. New berarti baru, normal adalah normal. Dalam hal ini, maka new normal adalah sebuah tatanan kehidupan baru sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh penjuru dunia yang memang tidak bisa kita hindari. Nah, berdasarkan akun Instagram dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi, beliau menyampaikan bahwa dengan adanya new normal itu adalah sebuah tatanan di mana beliau menyampaikan sebuah kebiasaan baru di tatanan hidup baru. Itu yang dimaksud dengan new normal. Tatanan hidup baru ini bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Anak-anak sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk memperlihatkan perilaku hidup bersih dan sehat pada diri sendiri, terutama dalam ini di sekolah? Yang pertama adalah memakai masker. Nah, lihat semuanya bahwa berdasarkan penelitian, tanpa menggunakan masker, maka resiko penularan COVID-19 besarnya 17,4%. Sedangkan jika dengan menggunakan masker wajah atau masker medis, risiko penularannya adalah 3,1%. Anak-anak semuanya menggunakan masker, melepas masker, itu harus dengan cara yang benar. Lalu, bagaimanakah cara melepas masker yang benar, terutama masker kain? Pertama adalah dibuka dulu bagian belakangnya, kita lepas, jangan menyentuh bagian depan masker, karena kita tahu semuanya bahwa bagian depan masker berpotensi terhadap paparan COVID-19 yang nantinya bisa menyebabkan penularan pada orang lain. Untuk masker yang satu kali pakai seperti yang sering kita lihat pada masker medis yang berwarna hijau itu, maka buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik.
Untuk masker kain, maka segera dicuci dengan deterjen. Dan ingat, untuk masker kain itu pun juga ada masanya, yaitu kurang lebih setiap 4 jam sekali. Sudah itu, maka diganti dengan yang baru. Nah, mari kita semuanya perhatikan, ternyata penggunaan masker kain itu juga ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memakai masker wajib bagi yang sakit maupun yang sehat. Jadi kita yang sakit, atau misal kita sakit atau kita sehat, tetap menggunakan masker. Kemudian masker digunakan seperti yang Bu Santi sampaikan, dipakai setiap kurang lebih 3 sampai 4 jam sekali. Nah, syarat minimal masker kain berbahan katun, menggunakan 3 lapis kain, kemudian disesuaikan dengan bentuk wajah kita. Nah, ini berdasarkan dari keterangan atau informasi dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, setelah tadi menggunakan masker, yaitu berikutnya adalah dengan mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini bisa juga dengan deterjen atau dengan menggunakan hand sanitizer. Lihat semuanya, jika lebih sering mencuci tangan dengan sabun dan mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer, maka kemungkinannya akan lebih bersih. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini semuanya adalah data atau keterangan yang bersumber pada WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, inilah semuanya, ini di Wuhan anak-anak. Yang berikutnya setelah menggunakan masker, mencuci tangan yang benar, kemudian dengan cara jaga jarak. Jaga jarak yang bagaimana? Kurang lebih berapa jaraknya? Apakah 10 meter, 15 meter? Oh, enggak. Tapi kurang lebih setidaknya minimal 1 meter. Nah, itu harus dihindari adanya kerumunan massa. Nah, di Wuhan ini kita lihat bahwa satu bangku itu satu meja itu ada satu kursi di mana ada jarak antara satu meja dan yang lainnya, diberi batas semacam plastik mika antara siswa satu dengan yang lainnya. Nah, ini kurang lebihnya 1 meter antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, tentu saja, kenapa harus menjaga jarak? Ini untuk membantu penularan daripada COVID-19, di mana pembatasan dan juga pembatasan interaksi fisik atau kontak fisik. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan pembatasan jarak fisik atau kontak fisik. Nah, kita lihat semuanya. Di Wuhan juga mereka itu, di anak-anak atau siswa di sana menggunakan semacam topi kayak Doraemon itu ya, ada lucu itu, lihat semuanya di sini. Nah, itu mengapa harus ada seperti ini? Itu menghindari adanya berpersentuhan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya jarak seperti itu, maka jika kurang dari 1 meter, risiko tertular COVID-19 itu 12,8% anak-anak. Tapi jika jarak lebih dari 1 meter, risiko tertularnya 2,6%. Sementara jika jarak antara satu dan yang lainnya sekitar 2 meter, maka akan lebih aman. Begitu ya. Nah, lalu berikutnya bagaimana untuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri sendiri yang berikutnya setelah jaga jarak? Tentu saja kita harus berusaha menghindari tangan kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan, sekali lagi, jika belum dicuci dengan bersih. Ya, kita tahu kan
bahwa sewaktu-waktu tangan kita dalam keadaan kotor. Nah, itu bisa jadi berpotensi munculnya atau tertularnya paparan atau mengakibatkan paparan corona atau COVID-19. Jika bersin, ingat, atau jika batuk, maka mulut harus ditutup. Boleh dengan lengan atau dengan tisu. Nah, ini jangan lupa setelah digunakan tisu dibuang ke tempat sampah yang tertutup dan segera cuci tangan. Nah, berikutnya supaya kita berperilaku hidup bersih dan sehat, kita tidak boleh meludah di sembarang tempat. Kemudian tidak boleh merokok. Kenapa? Karena dengan merokok itu bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Sedangkan virus COVID-19 salah satunya adalah menyerang pada sistem pernapasan. Ingat ya. Nah, diusahakan juga tidak berjabat tangan. Hindari bersalaman. Terus bagaimana dong? Nah, sebagai gantinya bisa jadi seperti tadi kalian lihat ketika Bu Sulis mengawali dengan membuat semacam mengatupkan kedua tangan di depan dada kita, atau cukup lambaikan tangan, atau boleh ya kok memodifikasi salam yang biasa dengan berjabat tangan dengan bentuk yang lainnya yang jelas tidak bersentuhan tangan. Baiklah anak-anak, tadi sudah disaksikan bagaimana secara teori apa itu hand sanitizer, kemudian fungsinya seperti apa, kemudian cara cuci tangan yang benar dengan menggunakan hand sanitizer. Baiklah, kali ini kita mencoba untuk praktek ya. Nah, hand sanitizer ada beberapa macam, bisa 2, bisa 3. Nah, secara umum ada 2 hand sanitizer. Yang pertama berupa gel, kemudian berupa cairan yang disemprotkan. Dalam kesempatan ini Bu Sis menggunakan yang berupa gel. Nah, mari kita praktek bersama-sama. Kita oleskan. Ya, semuanya. Kemudian kita usapkan menyeluruh pada telapak tangan kita. Lalu berikutnya kita oleskan pada punggung tangan kita secara menyeluruh. Kemudian menyeluruh. Lalu kita lihat berikutnya seperti ini. Seolah mengunci tangan kita. Nah, selanjutnya ini ada ibu jari, kita pegang, kemudian sama kita putar seperti ini secara bergantian. Berikutnya adalah tangan kanan, kita putar. Nah, seperti ini. Dan semuanya, tangan kita tidak seluruhnya bersih, terutama di bagian kuku. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bentuk tangan kita seperti ini, kita letakkan, nah, kita bersihkan dengan cara memutar. Nah, ini mengupayakan agar bagian kuku yang tangan kita ini juga ikut bersih secara bergantian. Nah, seperti itu cara menggunakan hand sanitizer. Setelah itu kemudian tangan kita cuci dengan air. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa dilakukan menggunakan hand sanitizer yang sering kali kita temui apabila kita mendatangi supermarket, kemudian tempat-tempat keramaian tertentu, dan kita harus menggunakan hand sanitizer dan cara mencuci tangan yang benar. Nah, seringkali di dalam perjalanan kita mendapati banyak orang yang menggunakan masker. Nah, bagaimana sih cara menggunakan masker yang benar? Ada beberapa masker yang bisa kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari, ada yang seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Lalu berikutnya yang kita temukan ini secara medis.
perlu diperhatikan untuk menggunakan masker, terutama yang masker yang hijau yang secara medis ini adalah sekali pakai. Kalau sudah dipakai tidak boleh digunakan lagi atau dipakai lagi dan harus dibuang. Nah, lalu jika kita menggunakan masker yang seperti ini ya anak-anak ya, nah caranya adalah kita pasang ini, kemudian kita ikat. Ini gunanya untuk melindungi lendir-lendir atau efek dari uap saat kita bernafas, sehingga mengurangi bahaya menularnya cairan atau uap tersebut pada orang lain. Nah, ketika menggunakan masker juga perlu hati-hati, karena di dalam masker kita itu tidak langsung atau tidak boleh langsung dilepas gitu, tetapi dengan dilepas dulu bagian atasnya. Nah, seperti ini baru kemudian dilepas. Oke, itu ya cara menggunakan masker yang benar, dan tidak boleh bergantian dengan orang lain. Demikianlah bagaimana cara menggunakan masker, dan sekali lagi harus hati-hati. Demikianlah tadi uraian tentang bagaimana atau dan apa itu PHBS. Nah, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.